Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat enumerator. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara penginputan data UMKM pada website satudata.kemenkopukm.go.id. Nah, saya akan menjelaskan cara penginputan datanya melalui handphone ya atau ponsel. Hal ini karena enumerator itu yang turun ke lapangan selalu melakukan penginputan data menggunakan ponsel mereka. Kita langsung saja. Sini sudah terbuka situs dari kemenkopukm.go.id, satu data KUMKM. Kita langsung klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini, satu data KUMKM terintegrasi. Nah, di sini kita bisa klik langsung portal karena saya sudah login sebelumnya. Bagi kalian yang belum login ya, kalian bisa klik login. Nanti masukkan username, password, dan ikuti kode captcha yang ada. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Selamat datang, selamat bekerja. Kita lanjut dengan mengklik tanda garis 3 di kiri pojok atas. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan menginput data UMKM, maka kita pilih data UMKM. Akan muncul seperti ini. Klik tambah pengajuan. Kita langsung berada pada step 1. Yaitu blok 1, pengenalan tempat usaha. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah upload foto dan geotagging. Di sini perlu diperhatikan dan diingat bahwa pada saat melakukan upload foto, handphone teman-teman sekalian harus lokasinya hidup ya, agar bisa langsung connect ke geotaggingnya. Jadi kita coba browse. Karena saya hanya mencontohkan, jadi saya akan memilih foto yang ada di galeri saya yang sudah memiliki geotagging. Contohnya ini. Pilih, kita tunggu sampai tanda mengecek geotagging ini menjadi warna hijau. Perlu diperhatikan juga dalam mengambil foto itu, foto dari enumerator dan pelaku usaha itu harus sesuai dengan kegiatan usahanya, jenis usahanya. Misalnya usahanya jual baju, yang dipoto usaha jual baju. Kalau bisa ikutlah si pemiliknya dengan foto tersebut. Nah, setelah muncul kayak gini, sesuai semuanya setelah diperiksa, maka dia akan langsung keluar provinsinya secara otomatis, Sumatera Utara, kabupatennya juga. Lanjut kita isi kecamatannya, contohnya Kecamatan Rantau Utara. Kelurahannya misalnya kita coba Kelurahan Padang Matinggi. Nama lengkap usaha. Nama lengkap usaha ini nama usahanya ya, bukan kegiatan usahanya. Nama lengkapnya misalnya kita buat butik kita. Nama usahanya apa yang terkenal? Kalau misalnya sama, kita buat butik kita juga. Lalu tempat usaha. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ada bangunan khusus usaha, bangunan campuran, kaki lima, keliling, dan lainnya. Kita pilih misalnya bangunan khusus usaha. Jadi bangunan khusus usaha ini maksudnya dia yang bangunan itu khusus untuk usaha. Seperti ruko misalnya. Bangunan campuran itu contohnya bangunan yang digunakan tidak hanya untuk usaha saja. Misalnya bangunan tersebut usahanya bergabung dengan rumah. Nah, kaki lima, keliling ini sudah paham ya teman-teman. Lainnya itu contohnya misalnya dia berjualan online. Jadi di sini kita contohkan bangunan khusus usaha. Alamat lengkap usahanya ini lengkap ya, jalan dan nomornya. Misalnya Jalan Padang Matinggi nomor 2 misalnya. RT RW-nya jika ada boleh diisi, jika tidak ya tidak apa-apa, boleh dilewatkan. Nah, di sini saya jelaskan bahwa tanda bintang merah ini merupakan data mandatori. Jadi harus diisi sebanyak minimal 50%. Sedangkan data yang tidak ada tanda bintang merah ini disebut dengan data non mandatori. Diisi minimal 30%. Nah, lanjut. Kita isi nomor telepon atau HP misalnya. Lanjut setelah ini ke tahap selanjutnya. Kita tunggu
Nah, di sini ada step kedua yaitu blok 2, karakteristik usaha atau perusahaan. Di sini ada kegiatan utama, usahanya apa. Tadi kan kita butik kita ya. Jadi kegiatan usahanya apa? Menjual kan, menjual baju. Kita ketik menjual baju, baju apa? Baju wanita dan pria. Misalnya gitu, harus jelas ya. Kita lanjutkan ke produk utama. Produk utamanya apa? Baju, misalnya baju wanita dan pria. Di sini ada keterangan pilih kategori kode KBLI. Jadi kita pilih kategorinya yang sesuai dengan kegiatan menjual baju. Jadi kalau menjual itu biasanya dia masuk ke dalam kategori perdagangan. Kita cari perdagangan. Nah, ini perdagangan besar dan eceran. Nanti kita akan milih kode KBLI. Nah, kode KBLI yang muncul ini adalah sesuai dengan kategori yang kita pilih. Jadi yang muncul ini adalah kategori dari perdagangan saja. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita cari yang sesuai dengan menjual baju. Ini memang sangat banyak ya. Kalian itu harus lebih teliti lagi. Nah, kita harus lebih teliti mencarinya. Sebentar, kita cari perdagangan eceran ya, eceran baju. Nah, ini dia, perdagangan eceran pakaian. Di kode KBLI 4771 kita pilih, maka dia akan masuk seperti ini. Lanjut ke status badan usaha, misalnya perorangan, kita masukkan saja. Lalu nomor induk berusaha atau NIB ini bisa kita isi jika pelaku usaha tersebut sudah memiliki izin usaha. Jadi kalau memang belum, kita bisa lewatkan. Selanjutnya modal usaha saat pendirian. Nah, modal usaha ini adalah modal di luar dari tanah dan bangunan yang berupa uang atau barang pada saat pendirian. Misalnya modalnya adalah 10 juta pada awalnya ya. Lanjut, NPWP bisa diisi mulai beroperasinya kapan, misalnya mulai beroperasinya bulan Juli tahun misalnya 2020. Lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kalau sudah hijau begini berarti itu datanya tersimpan ya teman-teman. Kita lanjut ke nama pengusaha. Nama pengusahanya siapa? Misalnya Ani. Jenis kelaminnya apa? Perempuan. Apakah disabilitas? Ya tidak. Misalnya tanggal lahirnya misalnya 24 Juli tahun, kita buat tahun 99 misalnya. Status pengusaha, pemilik, misalnya pemilik dan pengelola. Jadi kalau pemilik dan pengelola itu dia yang punya usaha sekaligus terjun langsung dalam usaha tersebut, jadi ikut mengelolanya ya. Nah, kita isikan nik pengusaha. Jadi nik ini 16 digit kita harus isi. Nah, setelah itu NPWP jika ada. Apakah alamat tempat usaha sama dengan alamat pengusaha? Misalnya tidak. Jadi kalau tidak, kita isi lagi provinsinya, kabupatennya, kecamatannya, kita isi lengkap ya teman-teman. Misalnya jalannya misalnya kita buat di sini nomor 2 misalnya ya. Nah, RT RW-nya ini kita isi jika ada, jika tidak kita isi dengan 0 sebanyak 3 digit. Lalu kode pos, email, nah telepon. Lanjut ke nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ini dimulai dari 8 ya teman-teman. 821 misalnya kan. Selanjutnya tingkat pendidikan pengusaha. Misalnya dia diploma 3. Apakah menjadi anggota koperasi? Misalnya tidak. Apakah memiliki pekerjaan lain? Contohnya tidak. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, itu blok 4, izin dan standarisasi usaha. Nah, sini izin dan standarisasi usaha ini kita bisa lihat ada berbagai macam izin usaha. Jika ada, kita bisa klik
maka dia akan muncul tanda biru. Contohnya ini, izin mendirikan bangunan misalnya ya, maka dia akan biru. Lanjut ke standarisasi yang dimiliki, jenis standar apa yang dia miliki, ada halal, merek, jika ada kita bisa centang, jika tidak gak apa-apa dilewatkan saja. Kita lanjut ke blok 5, penghargaan. Nah, penghargaan ini kita bisa lihat ada penghargaan pemerintah, non-pemerintah, internasional. Jika ada kita bisa klik, jika tidak bisa dilewatkan. Lanjut ke bahan baku. Bahan baku ini ada bahan baku utama yang merupakan data mandatori, artinya wajib diisi. Kita klik tanda tambah. Nama bahan bakunya apa? Karena kita kegiatannya adalah menjual baju, maka bahan bakunya adalah baju. Kuantitas pembeliannya berapa? Misalnya 3. Satuannya apa? Bal. Nilai pembelian total, misalnya dia membeli itu seharga 3 bal itu misalnya 10 juta ya. Sini ada nama pemasok, telepon pemasok, handphone pemasok. Kita bisa lewatkan kalau jika tidak tahu nama pemasoknya. Klik simpan. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke sumber bahan baku utama berdasarkan skala utama. Jadi karena dia ini berjualan baju, dia memperoleh barang itu dari mana? Siapa pemasoknya? Misalnya dari usaha mikro lainnya. Dia mengambil dari usaha mikro lainnya sebesar 30% dan dari usaha kecil sebesar 70% barang jualannya. Maka di sini ada jumlah 100%. Baru sumber bahan baku utama. Dari mana bahan baku itu diperoleh? Dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri itu pun dari mana? Misalnya dia belanjanya dalam satu provinsi tapi kabupaten lain kita bisa isikan, atau misalnya dari provinsi lain. Nah, provinsi lain kita bisa isi misalnya dari provinsi lain sebesar 70%, dari kota lain dia misalnya kota yang satu provinsi 30%. Jadi di sini nanti ada muncul totalnya 100% dalam negeri. Oke ya teman-teman. Selanjutnya kita ke produksi. Produksi ini, nah di sini ada penjualan dan pembelian dari kegiatan utama yang menghasilkan laba kotor. Untuk pengisian laba kotor ini dia akan terisi secara otomatis. Namun yang perlu diperhatikan adalah kita harus memahami maksud dari uraiannya. Contohnya nilai penjualan. Berapa nilai penjualannya dalam 1 bulan itu? Contohnya nilai penjualannya misalnya di sini 15 juta. Isi 15 juta. Lalu nilai pembelian barang yang terjual, modalnya ya, modalnya tadi berapa? 10 juta misalnya. Maka di sini muncul laba kotor itu sebesar 5 juta. Ini karena kita dari ponsel jadi tidak terlihat jelas ya pemirsa ya teman-teman ya. Komisi penjualan barang konsinyasi neto. Nah, komisi penjualan barang konsinyasi neto ini adalah jika pelaku usaha tersebut menitipkan barangnya ke pihak lain, maka dia akan mendapatkan komisi dari itu. Jika tidak, maka boleh dikosongkan. Lanjut ke pendapatan operasional. Pendapatan operasionalnya berapa? Saya tadi kan 5 juta. Di sini 5 juta. Dan operasionalnya jika ada. Jadi pendapatan operasional itu adalah pendapatan yang didapat dari usaha tersebut. Pendapatan non operasional itu adalah pendapatan yang didapat di luar usaha tersebut. Selanjutnya ada pendapatan lainnya berupa subsidi, jika ada bisa diisi. Lanjut pemasaran produk barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, kemana produk tersebut akan dipasarkan? Siapa sasarannya? Jadi kalau dia tadi menjual baju itu kemana? Misalnya kan sasarannya adalah konsumen akhir. Kita bisa klik di sini, kita bisa ketik 100% untuk konsumen akhir. Lalu pemasaran produk berdasarkan wilayah. Kemana produk tersebut dipasarkan? Apakah hanya dalam satu kecamatan, dalam satu kota, atau sampai keluar? Jadi kita bisa isi di sini misalnya dia
berjualan online, artinya akan menjualkan produknya juga ke provinsi lain. Jadi kita buat dalam satu kabupaten 30%, oh tidak, misalnya 50%, kabupaten kota lain misalnya 50%. Nah, di sini akan terlihat 100% dalam negeri. Lanjut kita ke nilai penjualan atau omsetnya. Nilai penjualannya tadi 1 bulan berapa? Misalnya di omsetnya 5 juta bersih, 5 juta misalnya ya. Metode pemasarannya apa? Apa dia menggunakan e-commerce, non-digital pasar? Ini menyesuaikan. Jika dia misalnya tergabung ke dalam e-commerce, kita bisa klik iya, lalu kita isikan berapa biayanya. Misalnya dia kena 600.000. Baru di sini pesan instan, dia melalui apa pemasarannya, pesannya. Jadi pesannya dari WhatsApp, kita bisa klik iya, kita tambahkan nomor WhatsAppnya, misalnya melalui lainnya, misalnya udah melalui dari media sosial kayak Instagram misalnya, kita bisa tambahkan ID Instagramnya. Ini menyesuaikan ya teman-teman. Lanjut kita ke tenaga kerja. Oke, ini harus diisi ya teman-teman, WhatsAppnya. Oke, kita lanjut ke tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang ini adalah ada tenaga kerja dibayar dan tenaga kerja tidak dibayar. Tenaga kerja dibayar ini misalnya pemilik yang sekaligus, maksud saya tenaga kerja yang tidak dibayar adalah pemilik yang sekaligus pengelola. Jadi dia termasuk ke dalam tenaga kerja tidak dibayar. Kita buat di sini perempuan 1 orang. Misalnya dia punya karyawan perempuan juga 1 orang, maka kita tambahkan ke dalam tenaga kerja dibayar. Lanjut, tingkat pendidikan tenaga kerja, yaitu misalnya tadi perempuan 1 orang, diploma tamat SMA 1 orang, maka akan totalnya 2. Nah, berapa gajinya? Tadi kan 1 orang nih tenaga kerjanya, misalnya perempuan tadi kan gajinya misalnya 1 juta, kita masukkan. Oke, selesai. Waktu kerjanya dalam 1 tahun berapa bulan? Misalnya 12 bulan. Rata-rata kerjanya per bulan misalnya 30 hari. Rata-rata jam kerja per harinya misalnya kita buat 10 jam misalnya. Kita lanjut ke proses produksi. Proses produksi ini kita bisa pilih penggunaan teknologi pada proses produksi, ada manual, mekanik, elektronik, digital, artificial intelligence. Kita bisa pilih misalnya contohnya manual, tadi akan biru. Sarana produksi atau usaha, ini bisa menyesuaikan, kita bisa isi sesuai dengan jawaban dari pelaku usaha pada saat wawancara. Selanjutnya kita ke blok 10, kemitraan. Kemitraan ini jika pelaku usaha ada kerjasama dengan pihak lain, maka kita bisa tambahkan. Jika tidak, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu blok keuangan, laporan keuangan. Di sini ada pertanyaan, apakah memiliki laporan keuangan usaha per 31 Desember 2021? Jika tidak, kita pilih tidak. Nanti ada pajak penghasilan, ada pengeluaran umum, ini bisa menyesuaikan ya teman-teman diisinya. Oke, kita lanjut saja ke pembinaan. Di sini pembinaan yang diterima, apakah pernah menerima pembinaan atau bantuan modal? Misalnya tidak, maka kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu blok 12, catatan. Di sini kita bisa tambahkan catatan dari enumerator terkait tentang pendataan pada saat itu, pendataan kepada pelaku usaha tersebut. Selanjutnya kita ke bagian penanggung jawab. Nah, di sini kita bisa isi siapa keterangan yang memberikan keterangan pada saat wawancara tersebut, namanya. Misalnya si pemilik ya, tadi Ani misalnya, kita klik Ani. Lanjut nomor handphonenya, misalnya kita bisa isi
Oke, jabatannya apa? Tadi kan pemilik dan pengelola. Pemilik dan pengelola. Oke, kita biar rapih kita pakai huruf balok semua. Lanjut, emailnya bisa isikan, tanggal pendataannya misalnya tanggal hari ini juga. Oke, setelah selesai maka kita klik simpan. Nah, data sudah berhasil tersimpan. Sudah. Itu artinya kita bisa lihat di sini kalau sudah masuk. Jadi sekian dari saya cara penginputan datanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semangat bekerja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.